Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Dinamika Islam di Jawa, Konflik Wali Songo Syekh Siti Jenar. Di bagian yang ke-6, Syekh Jangkung diusir dari Panti Kudus. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Pangeran Kudus bangkit dari silanya. Kemudian dia berjalan ke arah pelataran pendopo. Semua mata menatap Senopati Agung Demak Bintoro itu dengan tatapan cemas. Beberapa santri sepuh ikut bangkit dari silanya, turun ke pelataran mengiringi Pangeran Kudus. Berdiri di sisi kiri dan kanannya, mata Pangeran Kudus mengamati sebuah pohon kelapa yang ujung batang atasnya terlihat dari pendopo. Di sana terlihat seorang santri tengah sibuk memanjat. Gerakannya cekatan. Sebentar saja dia telah sampai di atas. Sebutir kelapa terpetik dan dijatuhkan begitu saja ke bawah. Santri yang baru saja memetik kelapa ini tengah berusaha turun kembali. Dan ketika tubuh santri tak terlihat, tertutup atap sirap asrama, semua orang kembali menjadi tegang. Tak banyak memakan waktu terlalu lama. Semua orang melihat seseorang tengah berjalan tergesa-gesa menuju pendopo sembari membawa sebutir kelapa. Begitu sampai di hadapan Pangeran Kudus, santri tersebut segera berhenti. "Nyuwun pangsama Kanjeng, ini buah kelapanya." Pangeran Kudus mengangguk. "Tetap pegang di tanganmu." Santri mengangguk patuh. "Kamu." Pangeran Kudus menunjuk santri muda. Santri yang ditunjuk memberikan sembah. "Ambil kudi." Sejenis golok namun pada bagian tengah, berbentuk menggelembung, sebuah peralatan dari besi khusus untuk memecah buah kelapa. Santri segera bergerak ke dapur panti, dan laki-laki semua menunggu. Kini Pangeran Kudus menoleh ke arah Jangkung yang masih duduk bersila di pendopo. Jangkung menyadari dirinya tengah ditatap Pangeran Kudus. Segera dia memberikan sembah dan beranjak dari silanya. Jangkung berjalan dengan sikap sopan, mendekat kepada Pangeran Kudus. "Jangkung, buktikan padaku sekarang bahwa di dalam air kelapa ini terdapat hidup." Santri yang diutus mengambil kudi telah kembali. Di tangannya telah terpegang senjata yang terbuat dari besi tersebut. "Jangkung, Singgi Kanjeng, apakah di dalam air kelapa ini ada hidup?" "Singgi, ada Kanjeng." Pangeran Kudus kemudian memberikan isyarat tangannya agar buah kelapa segera dikuliti dan dipecah. Santri yang membawa kudi segera mengerjakan perintah tersebut. Disaksikan berpuluh-puluh mata. Buah kelapa segera dikuliti serabutnya. Perlahan, serabut dikuliti sedikit demi sedikit, dan patok kelapa sudah terlihat. "Pecah sekarang," terdengar perintah Pangeran Kudus. Batok kelapa segera dipecahkan. Air kelapa bersemburat seiring retaknya batok kelapa. Kini, batok kelapa sudah terbelah menjadi dua. Tak ada yang aneh, tak ada yang mengherankan. Semua biasa saja. Semua mata menajamkan penglihatannya. Dan saat semua penglihatan tengah mencari-cari apa yang aneh di sana, seorang santri memekik. Ada yang bergerak-gerak di atas tumpahan air kelapa. Kesemua santri berebut semakin mendekat, dan ternyata memang benar. Di atas sisa tumpahan air kelapa yang menggenangi tanah, tampak kecebong kecil, yaitu anak katak, tengah bergerak-gerak. Ada seekor saja. Ya, benar, seekor kecebong ada di sana. Gemuruh keterkejutan tak dapat terbendung. Di tengah suara santri yang keheranan, Pangeran Kudus segera berkata, "Diam, diam semuanya." Seluruh santri seketika menutup mulut.
keadaan berubah drastis. Kini suasana menjadi sepi. Hanya mata kini yang bergerak-gerak liar, memperhatikan Pangeran Kudus seorang. Jangkung, Jangkung memberikan sembah. Lebih baik kamu segera angkat kaki dari panti kudus ini. Jangkung mengangguk. Aku tahu kamu bukanlah orang awam dalam soal agama. Aku tahu dirimu dikenal oleh anak murid Raden Said dengan gelaran Syekh Jangkung. Jadi pergilah, tak usah pamer kesaktian di panti kudus ini. Nyuwun pangsama Kanjeng. Sore ini juga kamu harus meninggalkan tanah kudus. Jangan sampai dirimu terlihat masih berkeliaran di tanah kudus ini oleh orang-orang kudus. Dan ingat, Pangeran Kudus menghentikan ucapannya sejenak. Aku akan melaporkan kelakuanmu, kelakuan yang tak patut ini, kepada gurumu. Jangkung menunduk dalam. Mata Pangeran Kudus menatap Jangkung tajam. Sedetik kemudian, dia berjalan meninggalkan tempat itu. Beberapa santri sepuh segera mengiringnya. Sedangkan Jangkung masih tetap berdiri dengan menundukkan wajah. Santri-santri yang lain tak ada yang berani menegurnya. Walau mereka terus saja memperhatikan Jangkung, sehingga seorang santri sepuh mendekat dan membisik kepadanya. Anak Mas Jangkung, secepatnya anak Mas pergi dari sini sebelum Kanjeng Pangeran semakin marah. Jangkung mengangguk dan segera berjalan menuju Gapura Panti. Kudus telah diselimuti oleh kekelaman. Cahaya matahari telah redup, tinggal membingkaikan bias merah di cakrawala barat. Cahaya yang terikat di atas langit barat semakin lepas dan akhirnya jatuh. Kini malam menggantikan. Beberapa kelelawar telah berterbangan menyambut saat-saat kehidupannya. Azan Isya sudah berlalu dikumandangkan dari Menara Kudus. Beberapa santri sibuk melakukan wiridan atau zikir. Mulut mereka terus-menerus merapalkan kalimat yang sama, sembari menggoyang-goyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Suara mereka mendengung memenuhi tajuk, mirip suara lebah madu. Namun di luar tajuk, ada beberapa santri yang tengah berbisik-bisik. Mereka nampak serius membicarakan sesuatu, walau dengan suara yang sengaja direndahkan. Mereka rupanya tengah memperbincangkan kejadian sore tadi, kejadian di pendopo. Murid Kanjeng susunan kali, terdengar bisikan dari salah satu santri. Iya, luar biasa sekali, timpal seorang santri. Menjajal kesaktian Kanjeng Pangeran Kudus. Iya ya, itu. Pergunjingan mereka berhenti ketika seorang santri sepuh lewat. Ditolehnya sekilas para santri yang duduk menggerompol. Tidak wiridan kamu? Suara beratnya terdengar. Para santri saling menoleh. Salah seorang angkat bicara. Sudah rampung, Kang? Dan santri sepuh itu berlalu. Kini kesempatan berkunjing kembali terbuka. Di balik remang malam, tepat di belakang dalam pribadi Kanjeng Pangeran Kudus, sesosok tubuh nampak mengendap-endap dengan langkah yang begitu hati-hati. Di belakang dalam yang terpisah oleh pagar dari Panti Kudus, keadaan memang teramat gelap. Damar sewu yang dipancangkan sedikit sekali jumlahnya, tak cukup terang untuk memberikan cahayanya. Dan keadaan seperti itu rupanya disadari benar oleh salah seorang yang tengah mengendap-endap. Tujuannya bukan dalam pribadi Pangeran Kudus. Tujuannya adalah bangunan terbuka yang terletak yang di paling belakang. Bangunan yang luasnya hanya setengah tombak keliling. Cukup untuk duduk berjongkok satu orang saja. Dan di bawah tempat untuk duduk jongkok itu ada lubang besar menganga sebagai tempat membuang kotoran. Sosok itu nampak diam sejenak. Matanya terpejam. Satu dua kedipan mata masih berlaku seperti itu. Perhatiannya terarah kepada hidung dan tenggorokannya. Dan detik selanjutnya,
Lubang hidung maupun tenggorokannya mendadak terasa kebal oleh semua hawa. Tak lagi bisa mengindra bebauan apapun. Kemudian, sosok itu menaruh buntalan pakaian di samping pagar bangunan. Dan dirinya sendiri lantas masuk perlahan ke dalam lubang pembuangan tinja yang menganga. Fajar menyingsing. Semburat cahaya matahari masih sayup-sayup tampak di ufuk timur. Kokok ayam berlomba-lomba memperdengarkan suaranya, membangunkan semua makhluk yang masih terlelap. Hawa dingin menakupi udara pagi, ditambah titik-titik embun dan pekatnya kabut, membuat banyak makhluk yang masih meringkuk berasa malas untuk beranjak dari peraduannya. Namun toh, ketika suara azan subuh mengalun dari arah menara, kesibukan terdengar seketika dari arah Panti Kudus. Di sana-sini, air dari padasan terdengar mengucur, diselingi kecipak tangan yang tengah menampungnya, untuk kemudian dipasukkan ke muka. Pepujian melantang dari arah tajuk, semakin mengusik mereka-mereka yang masih terlelap, dan kecipak air semakin banyak terdengar. Di balik remang pagi, di belakang dalam pribadi Pangeran Kudus, sesosok tubuh nampak berjalan sembari menenteng sebuah damar. Nyalanya menyimpan keremangan, menamar muka yang membawa seorang wanita muda. Wanita itu berjalan menuju ke arah Jumblang. Damar ditaruh pada tetakan yang khusus disediakan di samping Jumblang. Dalam sekilas, lubang Jumblang menampak. Dalam satu kilasan itu pula, samar terlihat ada sosok benda yang mencurigakan tengah berada dalam lubang Jumblang. Wanita muda yang tak lain adalah Ceti atau pembantu dari keluarga Pangeran Kudus. Sontak menyipitkan mata, mengamat-amati dengan seksama, dan begitu penglihatannya menangkap jelas bahwa sosok yang mencurigakan tersebut adalah kepala manusia. Sontak dia melolong ketakutan. Teriakannya melengking di tengah pagi itu, mengusik para santri yang tengah melantunkan pepujian. Para santri yang belum juga menunaikan jamaah sholat subuh serentak berhamburan keluar tajuk. Sejenak, mereka berhenti di pelataran tajuk sembari melilingkan telinga, memasangnya dengan sungguh-sungguh, dan semua sepakat bahwa asal suara tersebut berasal dari belakang dalam pribadi Pangeran Kudus. Para santri susur menyusul, berlarian ke belakang dalam pribadi Pangeran Kudus, menerobos pintu besi yang memisahkan panti dengan dalam. Suara langkah kaki mereka berderap-derap. Ternyata mereka tak sendirian. Beberapa puluh prajurit Demak yang tengah berjaga kawasan tersebut ikut menghambur ke belakang dalam. Kini, di pagi buta itu, bagian belakang dalam pribadi Pangeran Kudus telah dipenuhi oleh para santri dan prajurit Demak. Ceti keluarga Pangeran Kudus nampak menggigil di tembok belakang dalam sembari menunjuk-nunjuk ke arah Jumblang. 5 orang santri segera berlari ke tempat yang ditunjuk Ceti tersebut, dan tepat di lubang Jumblang diterangi sebuah pelita yang terletak di tembok pagarnya. Mereka melihat sebuah kepala manusia. Para santri terpekik, dan mereka semakin kaget ketika melihat kepala itu bergerak, dan sesosok tubuh mendadak keluar dari lubang itu. 5 santri yang berada dekat segera menutup hidung mereka. Mereka bisa mengenali sosok itu, yang tak lain adalah Jangkung. "Anak Mas Jangkung, apa maksudmu?" Seorang santri berkata tersedak-sedak. Jangkung meraih pakaian yang semalam menggeletak di atas tanah di luar pagar Jumblang. Kemudian dia menatap santri sepuh yang menanyainya. "Maaf paman, saya belum keluar dari panti semalam. Hari sudah gelap. Saya tidak mungkin meninggalkan Kudus saat malam menjelang." "Lantas mengapa harus bersembunyi di lubang Jumblang?" "Kanjeng Pangeran memerintahkan saya agar segera pergi dari atas tanah Kudus. Karena terhalang malam hari, saya tidak bisa memenuhi persyaratannya.
Terpaksa, saya harus mencari persembunyian di bawah tanah. 5 santri sepuh semakin menutup hidungnya ketika Jangkung melangkah mendekat. "Anak mas, cepat pergi dari sini sebelum Kanjeng Pangeran mengetahui hal ini." Jangkung memberikan sembah dan segera melangkah. Para santri semua menyingkir saat Jangkung menyebabkan kerumunan mereka. Jangkung terus berjalan hingga mendekati Gapura. Namun mendadak, seorang prajurit berteriak, "Tangkap Jangkung! Ini perintah Kanjeng Pangeran!" Rupanya prajurit itu telah melaporkan kejadian tersebut dan mendapat perintah untuk menangkap Jangkung. Para prajurit Demak yang mendengar perintah itu segera mengejar Jangkung. "Anak mas, lari!" Sebuah seruan terdengar memperingatkan. Jangkung sadar dirinya kini menjadi buruan. Secepatnya dia segera lari. Beberapa santri yang berdiri di dekat Gapura dan sebenarnya bisa menghalang-halangi tubuhnya malah terlihat menyingkir. Menyingkir karena tatahan dan aroma yang dikeluarkan oleh Jangkung. "Goblok, tangkap dia!" bentak salah seorang prajurit. Namun Jangkung sudah lepas dari jangkauan. Tubuhnya menghambur keluar dari Gapura. Kini di pagi buta, di sekitar Panti Kudus dipenuhi dengan seruan-seruan dan suara tapak kaki. Berderapan sangat berisik. Prajurit Demak yang berusaha menangkap Jangkung terus saja mengejar sembari berteriak-teriak. 1-2 orang penduduk kota yang kebetulan berpapasan dengan Jangkung juga cepat-cepat menyingkir. Jangkung semakin jauh dari jangkauan. Tubuhnya kini berlari mengarah ke pasar kota. Pasar yang ramai oleh para penjual dan pembeli. Pasar yang dipenuhi dengan barang jualan. Pasar yang semrawut dengan tubuh-tubuh manusia. Dan di tengah pasar sudah dipenuhi hiruk-pikuk para pedagang. Prajurit Demak kehilangan jejaknya. Sedangkan Jangkung terus saja berlari ke arah sungai, menceburkan diri ke dalam aliran airnya dan bersembunyi di pinggiran, di sela-sela bebatuan yang menjorok. Dan Jangkung yang hanya menyisakan kepalanya diam di sana. Kuda yang paling depan mendadak memperlambat lajunya. Teriakan agar laju kuda berhenti terdengar. Melihat itu, beberapa penunggang kuda yang ada di belakang segera memberikan sentakan pelan agar kuda yang ditunggangi memperlambat larinya. Hingga kemudian, langkah kaki kuda yang semula menderap-derap perlahan menjadi pelan dan akhirnya berhenti. Kuda-kuda meringkik dan menjejak-jejak, kepalanya mengangguk-angguk. Beberapa orang di belakang, ada sekitar 10 orang, saling memandang dengan teman yang kebetulan ada di sampingnya. "Nyuwun paksama Kanjeng." Satu di antara mereka menjalankan kudanya mendekat ke arah penunggang kuda yang paling depan. Sosok berpakaian wulung atau biru kehitam-hitaman menoleh. "Jalan ke Cirebon seharusnya lurus Kanjeng." Yang berpakaian wulung mengangguk. "Ini jalan ke Kudus Kanjeng." "Ya, memang aku hendak singgah ke Kudus." Angkukan Patu terlihat. "Dan kita beristirahat sebentar di sini." Sosok berpakaian wulung turun dahulu dari atas kuda. Serentak 10 yang lain juga ikut turun dari atas kuda masing-masing. Pupuh 7, Buah Siwalan. Siang hari yang panas, penuh jilatan cahaya matahari. Namun tanah yang sedemikian menyengat tak mampu mengurungkan kaki telanjang yang menapakinya dengan langkah tergesa-gesa. Wajah bertabur peluh, melepak juga di badan tanpa baju. Tersorong terus keluar seiring hembusan nafas yang ternganga. Rambut panjang yang tersanggul di ubun-ubun nampak mulai mengendor dan hampir-hampir saja mengurai lepas. Duh, Hyang Batara, tubuhnya mendadak terhenti. Nafas tersengal, membungkuk berpegang lutut. Ditatapnya bukit kecil yang sudah nampak di depan mata. Tatapan menyipit, lelah dan silau oleh cahaya matahari.
Kaki-kaki kembali berdiri, dan hawa panas pun bercampur dengan kepulan debu. Bukit-bukit tertapaki, gerakan menjadi sedikit melambat karena menanjak. Tubuh itu terus melangkah ke atas. Saat tubuh telah begitu kelelahan, sampai juga di atas sebuah gapura. Gapura yang menyerupai bentuk Gunung Meru yang terbelah dua dan menyisakan celah sebagai tempat lewat. Dan tubuh itu tersungkur menelungkup di atas tanah. Seorang bertelanjang dada yang tengah membawa centing terkejut. Centing sontak diletakkan sembarangan. Sebagian isinya tumpah, meluber ke lantai gapura. "Aduh, Dik, ada apa?" Yang tengah tertelungkup memeluk tanah tak bisa segera menjawab. Suaranya tersekat di antara nafas yang terengah-engah, yang hendak menyambut meraih centing kembali. Diangkatnya dan segera disodorkannya. Sosok yang menelungkup segera meminum isi centing. Ditekuk dengan sepuas-puasnya. 2, 3, 4, 5, bahkan 6 kali. Dada dan wajahnya ikut menikmati. Di tanah pun juga menikmati sisa-sisa yang tumpah. Masih juga terengah-engah. Kanjeng Susuhunan yang bercongkok sembari megang centing mengerutkan dahi. "Kanjeng Susuhunan ada." "Ada, Kang." Terengah-engah sejenak. "Aduh, celaka. Celaka apa?" "Celaka besar." "Ngomong yang jelas, Kang." Yang membawa centing menjadi panik, namun tak segera ada jawaban. Karuan dia segera bangkit dan berlari ke dalam, meninggalkan yang tengah sibuk terengah-engah. Tubuh itu menghambur menuju sebuah bangunan beratap sirap. Berjongkok seketika saat sampai di depan pintu kayu. "Nyuwun pangsama Kanjeng." Seorang berpakaian layaknya pandita, tanpa baju, cukup kain putih melilit tubuh, melilit tepat di atas kain wastra yang dikenakannya. Dengan sorban putih yang melingkar di kepalanya dan tengah duduk membelakangi pintu bangunan. Nampak terusik, tanpa menoleh terdengar suaranya. "Ada apa, Paman?" Ada seorang penduduk Tunon di luar gapura, tengah berlarian dan menanyakan apakah Kanjeng ada di dalam Amintuna. Dia bilang celaka besar. Sosok yang membelakangi perlahan membalikkan tubuhnya. Sosok yang masih muda. Kemudian dia beranjak dari silanya, melangkah menuju pintu. "Di mana dia?" Yang berjongkok di depan pintu bangkit. "Mari, Kanjeng." Dan sosok berbalut kain putih melangkah didahului oleh sosok yang barusan beranjak dari jongkoknya. "Di sini, Kanjeng." Dan sampailah mereka di luar pintu gapura. Yang tadi menelungkup telah bangkit dan berdiri tak jauh dari pintu gapura. Beberapa orang juga sudah berdiri di sampingnya. Mereka siswa padepokan Amintuna, dan begitu melihat sosok bersorban yang baru hadir, seketika sosok yang baru bangkit dari posisi menelungkup menghambur dan bersimpuh memeluk lututnya. "Aduh, Kanjeng." Sosok yang terpeluk kakinya membungkuk, melepas pelukan. "Paman dari Tunon." "Singgih, Kanjeng. Hamba yang kerap menyabitkan rumput bagi kuda Kanjeng." "Lantas, mengapa tergesa-gesa hendak mencari saya?" "Celaka, Kanjeng, celaka. Kutuk akan menimpa pedukuhan hamba." "Kutuk?" "Iya, kutuk, Kanjeng." "Kutuk macam apa?" "Kutuk para leluhur dan para dewa hyang." "Karena apa?" "Aduh, Kanjeng." Kini di sudut padukuhan, banyak rontal telah dikumpulkan dalam pedati. "Rontal? Hendak dibawa ke derajat. Buat apa?" "Untuk dibakar." Begitu yang hamba dengar. Sosok bersorban yang masih berdiri tampak terkerut dahinya. Orang-orang dalam duhur yang mengumpulkan, tambah yang tengah berlutut. "Bagaimana mungkin?"
perintah dari Tandes, Kanjeng. Hamba hendak meminta tolong kepada siapa lagi, Kanjeng? Para pandita telah meninggalkan asramanya. Hamba tak tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa, kecuali kepada Kanjeng. Sosok yang bersorban menoleh ke arah seseorang yang berdiri di dekatnya. Paman, tolong siapkan kudaku. Singki. Hiruk-pikuk tampak mewarnai sudut padukuhan. Tunon yang letaknya tak begitu jauh dari Bukit Amintuna. Beberapa orang sibuk hilir mudik, membawa 1-2 benda yang lantas dikumpulkan di sebuah pedati. Beberapa orang pula duduk bersimpuh di pinggiran jalan, sembari mengangkat kedua tangannya, memberikan sembah di atas ubun-ubun. Wajah mereka nampak sebuah ketakutan. Mulut mereka komat-kamit. "Kang, Kang!" teriak satu orang yang berjalan tergesa mengikuti seseorang yang membawa sebuah benda dari rumahnya. "Itu benda warisan. Aku tahu. Kami takut tertimpa kutuk, Kang. Percaya saja kepada Gusti Allah. Tak bakalan kutuk dan sumpah menimpa kalian." "Tapi Kang, sudahlah. Ini perintah dari Tandes, panutan para muslim seperti kita." "Iya, aku paham." Namun yang diikuti menghentikan langkah. "Kamu masih takut?" Yang mengikuti menelan ludah, tak bisa bicara. "Bismillah saja, Kang." Yang tadi berhenti kembali berjalan, dan laki-laki masih diikuti. "Kang!" Kembali yang diikuti menghentikan langkahnya. "Sudahlah, lebih baik bawa masuk ibumu." Dengan gerakan kepalanya, sosok yang membawa benda menuju ke arah wanita tua yang tengah bersimpuh di pinggir jalan, sembari menyembah di ubun-ubun. Yang dianjurkan ragu-ragu. "Ayo sana, tak patut yang sudah memeluk agama Rasul berperilaku seperti itu." Tapi rontal-rontal itu ragu-ragu suaranya. "Terserah Kanjeng Sunan, sudahlah, sana." Rasa ragu masih berkelayut, namun pada akhirnya yang diperintah menurut. Segera beranjak ke pinggir jalan dan menghampiri wanita tua yang tengah menyembah di ubun-ubun, sembari berkomat-kamit. Dari kejauhan, sosok itu berusaha membujuk yang tengah bersimpuh sembari menyembah-nyembah. Tapi rupanya tiada digubris, sedangkan yang menghancurkan terus berjalan ke arah sebuah pedati. Diletakkannya benda yang ada di kedua genggamannya. Diletakkan di atas benda serupa yang sudah menumpuk dalam pedati. Benda-benda yang terbuat dari daun pontal. Benda-benda yang penuh digurati aksara-aksara Jawa. Digurati dengan menggunakan pangrupak atau pisau tulis, dan hasil guratan diolesi dengan langes atau jelaga. Benda yang dikenal sebagai gulungan rontal yang penuh berisi ajaran-ajaran kuno, ajaran leluhur tanah Jawa, ajaran Buddha, dan kemudian rontal-rontal lain menyusul ditumpukan di sana. Teriakan azan zuhur mengumandang dari sebuah tajuk kecil. Pekerjaan terhenti. Beberapa orang yang sedari tadi hilir mudik mengumpulkan rontal, bergegas-gegas mencari air untuk berwudu. Di antaranya melompati pematang sawah menuju pancuran. Ada juga yang menuju belakang rumah penduduk, menimba air sumur. Pedati yang kini sementara beristirahat dari tambahan muatan. Namun ada 5 orang yang menjaga, bertelanjang dada dengan parang terselip di pinggang mereka. 5 orang petugas padukuhan, anak buah Jagabaya atau pejabat desa yang mengurus keamanan. Mereka tidak ikut berjamaah sholat zuhur. Mereka mendapat tugas dari kepala padukuhan, seorang buyut atau setingkat kepala desa, untuk mengumpulkan jalannya pengumpulan rontal-rontal di wilayahnya. Wilayah Pamotan yang membentang dari selatan hingga pesisir memang masih dalam kekuasaan seorang rakyat yang disebut Rakyat Rangga Samapi.
Dulu Pamotan merupakan wilayah tersendiri, wilayah kerajaan kecil, bagian dari 11 kerajaan lain yang ada di wilayah kekuasaan Majapahit. Pamotan merupakan daerah istimewa karena wilayah ini merupakan wilayah swatantra, yaitu wilayah mandiri yang lepas dari berbagai kewajiban kepada pusat. Wilayah Pamotan dibagi menjadi 3 wilayah. Akuwu setingkat lurah, yaitu Pakuwon Pepadangan atau Padangan, Bojonegoro sekarang, Pakuwon Piluluk atau Bluluk, Lamongan sekarang, dan Pakuwon Tenggulunan, Tenggulun, Solokuro, Lamongan sekarang. Pamotan juga terkenal sebagai daerah Buddha yang banyak pasraman atau asrama, padepokan yang besar yang menampung cantrik untuk mendalami agama Buddha atau Siwa Buddha. Di antaranya Pasraman Balwa terletak di Blawi, Karangbinangun atau Lamongan sekarang. Pasraman Luansa terletak di Lawak, Ngimbang atau Lamongan sekarang. Pasraman Pacira terletak di Sendang Duwur, Paciran, Lamongan sekarang. Dan Pasraman Kalupang terletak di Lopang, Kembang Bahu, Lamongan sekarang. Selepas jatuhnya Majapahit pada tahun 1478, Pamotan kehilangan induknya. Bre Pamotan II, kakang kandung Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, menyerahkan pemerintahan Pamotan kepada rakyat Demung. Hingga kemudian pada tahun 1482, kekuasaan diserahkan kepada rakyat Rangga yang dikenal dengan nama Rangga Samapi hingga sekarang. Namun, rakyat Rangga Samapi merasa tak mampu memegang pemerintahan Pamotan sendiri. Terpaksa, Pamotan menggabungkan diri kepada kerajaan Kertosono. Hancurnya Majapahit membuat semakin lemahnya kekuasaan raja-raja kecil yang dulu merupakan bawahan Majapahit. Praktis, hanya daerah pedalaman saja yang bisa mereka kontrol, sedangkan daerah-daerah pesisir seolah menjadi daerah yang tak bertuan, seperti halnya Pamotan pesisir yang kebanyakan penduduknya telah memeluk agama Islam. Mereka lebih tunduk kepada pemimpin agama mereka, walaupun secara hukum wilayah mereka masih di bawah kekuasaan Kertosono. Dan di pesisir utara Pamotan ada 2 tokoh yang disegani, yaitu Raden Hasim Sarifuddin yang berdiam di daerah Derajat yang terkenal dengan gelaran Susunan Derajat, sedangkan sosok satunya adalah Raden Nur Rahmat yang berdiam di Sendang Duwur, sehingga lebih dikenal dengan gelaran Susunan Sendang Duwur. Raden Nur Rahmat sendiri merupakan keturunan dari seorang mantan rakyat Tumenggung Pamotan yang berdiam di Sedayu, terletak di Sedayan Luas atau Lamongan sekarang, rakyat Tumenggung Jaya Sasmita. Jabatan rakyat Tumenggung adalah salah satu dari 5 jabatan terpenting di pemerintahan Pamotan, yaitu Rakyat Mahapati, Rakyat Rangga, Rakyat Demung, dan Rakyat Kanuruhan. Pemegang jabatan tersebut ada 5 orang. Pelaksana sehari-hari pemerintahan, sebuah model yang ditiru dari pemerintahan pusat Majapahit yang kerap disebut Sang Pancaring Wilwatikta. Ibu dari Raden Nur Rahmat adalah Roro Dewi Sekarsi, sedangkan Roro Dewi Sekarsi adalah putri dari kedua rakyat Tumenggung Jaya Sasmita. Ayah dari Raden Nur Rahmat adalah seorang pelarian dari Baghdad bernama Abu Al-Qohar bin Abdul Malik. Kelahiran Raden Nur Rahmat bertepatan dengan gegernya Katumenggungan Sidayu akibat ulah Raden Indra Suwarna, putra Ki Ageng Rengel. Ini disebabkan Raden Indra Suwarna merasa kecewa karena gagal meminang putri sulung rakyat Tumenggung Jaya Sasmita, kakak kandung Roro Dewi Sekarsi yang bernama Roro Dewi Sekarsari.
Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.